Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas pokok pikiran yang terkandung untuk standar seperti di bawah. Standar 1-3 Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia Puskesmas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketenagaan Puskesmas harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A. Kriteria 1-3. 1. Tersedia sumber daya manusia, S. Dengan jenis, jumlah, dan kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pokok pikiran. A. Untuk memenuhi kebutuhan SDM di Puskesmas berdasarkan jumlah, jenis, dan kompetensi. Perlu dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan tentang kebutuhan pegawai dan dapat mempertimbangkan rekomendasi dari organisasi profesi sebagai dasar pengajuan kebutuhan tenaga Puskesmas ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten, Kota dan/atau pengadaan sendiri bagi Puskesmas BLUD. B. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Analisis jabatan yang dimaksud di Puskesmas merujuk pada jabatan sesuai dengan struktur organisasi Puskesmas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana di Puskesmas. D. Pemenuhan SDM tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan dan masyarakat. Puskesmas berupaya agar pegawainya memiliki pendidikan, keterampilan, kompetensi, pengalaman, orientasi dan pelatihan yang relevan dan terkini. F. Puskesmas memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan agar pegawai dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. G. Puskesmas menetapkan mekanisme yang menjamin pegawai memiliki pendidikan, keterampilan, kompetensi, pengalaman, orientasi dan pelatihan yang relevan dan terkini. H. Agar mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan masyarakat di Puskesmas lebih terjamin dan terlindungi, perlu dipastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan dilakukan dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain yang kompeten melalui proses kredensial. Pengusulan kredensial dan/atau rekredensial tenaga kesehatan serta tindak lanjutnya, termasuk penetapan penugasan klinis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria 1-3-2 Setiap pegawai Puskesmas mempunyai uraian tugas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penilaian kinerja pegawai. Pokok pikiran. A. Kepala Puskesmas menetapkan uraian tugas setiap pegawai sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan. Setiap pegawai wajib memahami tugas masing-masing agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diembannya. B. Uraian tugas pegawai berisi tugas pokok dan tugas tambahan serta wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Uraian tugas Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Kesehatan Daerah Kabupaten, Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Kepala Puskesmas dalam menetapkan tugas pokok memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan di Puskesmas. 2. Jenis-jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya di Puskesmas, dan 3. Surat keputusan pengangkatan sebagai jabatan fungsional sesuai tingkatannya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. D. Bagi pegawai non-ASN, tugas pokok adalah tugas yang sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan standar kompetensi lulusan. Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. F. Penilaian kinerja pegawai dilakukan untuk melihat capaian sasaran kerja baik ASN maupun non-ASN, mengurangi variasi pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan. G. Indikator penilaian kerja setiap pegawai Puskesmas disusun dan ditetapkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Uraian tugas yang menjadi tanggung jawabnya, baik uraian tugas pokok maupun tugas tambahan. 2. Tata nilai yang disepakati. 3. Kode etik perilaku, dan 4. Komisi pegawai. H. Perlu ditetapkan kebijakan, prosedur dan indikator penilaian kinerja yang berdasarkan uraian tugas, tata nilai yang disepakati, dan kode etik perilaku serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. I. Indikator penilaian kinerja untuk uraian tugas pokok bagi pegawai ASN dan non dapat menggunakan sasaran kinerja pegawai, SKP. J. Dalam upaya peningkatan kompetensi dari tenaga kesehatan yang memberikan asuhan klinis, perlu direncanakan dan diberi kesempatan bagi tenaga klinis melalui pendidikan dan/atau pelatihan,
K. Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja masing pegawai. Liter. Kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh kesejahteraan, well-being, dan tingkat kepuasannya, misalnya kepuasan terhadap kepemimpinan organisasi, beban kerja, tim kerja, lingkungan kerja, kompensasi dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan pegawai minimal setahun sekali. Hasil analisis terhadap tingkat kepuasan pegawai digunakan untuk melakukan upaya perbaikan. Kriteria 1-3-3 setiap pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan yang diperlukan. 1. Pokok pikiran. A. Dalam upaya peningkatan kompetensi semua pegawai yang ada, Puskesmas perlu merencanakan dan memberi kesempatan bagi seluruh pegawai yang ada di Puskesmas untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan/atau pelatihan. Selain itu, peningkatan kompetensi pegawai dapat dilakukan dengan cara mengikuti workshop, lokakarya, seminar, simposium, dan on-the-job training, OJT, baik secara daring maupun luring. B. Puskesmas melakukan analisis kesenjangan kompetensi untuk memetakan kebutuhan dan kompetensi pegawai. C. Hasil analisis kesenjangan kompetensi dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan peningkatan kompetensi para pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. D. Puskesmas memfasilitasi pemenuhan kompetensi pegawai karena adanya kesenjangan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai bentuk dukungan dari manajemen bagi semua tenaga puskesmas. E. Puskesmas melakukan pendokumentasian hasil peningkatan kompetensi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kriteria 1-3-4 setiap pegawai mempunyai dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir. 1. Pokok pikiran. A. Puskesmas wajib menyediakan dokumen kepegawaian, baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk digital, untuk tiap pegawai yang bekerja di Puskesmas sebagai bukti bahwa pegawai yang bekerja memenuhi persyarat yang ditetapkan dan dilakukan upaya pengembangan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Dokumen kepegawaian tersebut dikelola sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan yang dapat menjamin kelengkapan dan kemutakhirannya. B. Tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai surat tanda registrasi, STR, dan/atau surat izin praktik, SI, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Dokumen kepegawaian tiap pegawai berisi antara lain. 1. Bukti pendidikan, ijazah. 2. Bukti surat tanda registrasi, STR, yang masih berlaku. 3. Bukti surat izin praktik, SIP, yang masih berlaku. 4. Uraian tugas pegawai dan/atau rincian wewenang klinis tenaga kesehatan. 5. Bukti sertifikat pelatihan. 6. Bukti pengalaman kerja jika dipersyaratkan. 7. Hasil penilaian kinerja pegawai. 8. Bukti kebutuhan pengembangan pelatihan. 9. Bukti evaluasi hasil pelatihan, dan 10. Bukti pelaksanaan orientasi. Kriteria 1-3-5 pegawai baru dan pegawai alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pokok pikiran. A. Setiap pegawai baru dan pegawai alih tugas baik yang diposisikan sebagai pimpinan Puskesmas, penanggung jawab upaya Puskes, koordinator pelayanan, maupun pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi. B. Khusus Puskesmas yang menerima mahasiswa dengan tujuan magang maka pelaksanaan orientasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Puskesmas dan kurikulum dari institusi pendidikan. C. Orientasi dilakukan agar pegawai baru dan pegawai tugas memahami tugas, peran, dan tanggung jawab yang akan diemban. D. Puskesmas menyusun kerangka acuan pelaksanaan orientasi sebagai dasar dalam melakukan kegiatan orientasi umum dan orientasi khusus. E. Kegiatan orientasi umum dilaksanakan untuk mengenal secara garis besar visi, misi, tata nilai, kode etik perilaku, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Puskesmas, program mutu dan keselamatan pasien, serta program pencegahan dan pengendalian infeksi. Kegiatan orientasi umum yang ditujukan terutama kepada pegawai baru ini juga dapat ditambah dengan penjelasan topik lainnya yang dipandang perlu oleh Puskesmas. F. Kegiatan orientasi khusus difokuskan pada orientasi di tempat tugas yang menjadi tanggung jawab dari pegawai yang bersangkutan dan tanggung jawab spesifik sesuai dengan penugasan pegawai tersebut. G. Pada kegiatan orientasi khusus ini, pegawai baru dan pegawai alih tugas juga diberikan penjelasan terkait apa yang boleh dan tidak dilakukan, bagaimana melakukan tugas dengan aman sesuai dengan panduan praktik klinis, panduan asuhan lainnya, dan pedoman program lainnya.
Kriteria 1-3-6 Puskesmas menyelenggarakan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja, K3. Pokok pikiran. A. Pegawai yang bekerja di puskesmas mempunyai risiko terpapar infeksi yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja. Terjadinya kecelakaan kerja terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dalam pelayanan langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pegawai mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap kesehatannya. B. Program pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Demikian juga dengan pemberian imunisasi bagi pegawai yang sesuai dengan hasil identifikasi risiko penyakit infeksi dan program perlindungan pegawai dari penularan penyakit infeksi perlu dilakukan dan dilaporkan jika terjadi paparan. Tindak lanjut pelayanan kesehatan dan konseling perlu disusun dan diterapkan. C. Program K3 juga meliputi promosi kesehatan dan kesejahteraan, well-being, pegawai, halnya, manajemen stres, pola hidup sehat, monitoring beban kerja, keseimbangan kehidupan, dan kepuasan kerja, serta pencegahan penyakit akibat kerja. D. Pegawai juga berhak untuk mendapat pelindungan atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh pengguna layanan, keluarga pengguna layanan, maupun oleh sesama pegawai. Program pelindungan pegawai terhadap kekerasan fisik, termasuk proses pelaporan, tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan konseling, perlu disusun dan diterapkan. E. Untuk menerapkan program kesehatan dan keselamatan kerja pegawai, semua staf harus memahami cara mereka melaporkan, cara mereka dirawat, dan cara mereka menerima dan tindak lanjut akibat cedera, seperti tertusuk jarum, suntik, terpapar penyakit menular, memahami identifikasi risiko dan kondisi yang berbahaya di tempat kerja serta masalah-masalah penerapan kesehatan dan keselamatan lainnya. Program tersebut juga menyediakan pemeriksaan kesehatan pada awal bekerja, imunisasi dan pemeriksaan preventif secara berkala, pengobatan untuk kondisi-kondisi umum yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti cedera punggung, atau cedera yang lebih mendesak. F. Puskesmas melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pelaporan pelaksanaan program K3 bagi pegawai. Pelaksanaan tindak lanjut K3 dapat terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya yang saling berkaitan. G. Dalam menyelenggarakan program K3, Kepala Puskesmas menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 yang dalam tata hubungan kerjanya berada di bawah penanggung jawab mutu. Jika Puskesmas tidak memiliki SDM yang memadai, petugas yang bertanggung jawab terhadap program K dapat dirangkap oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap program lain, seperti manajemen fasilitas dan keselamatan, MFK, pencegahan dan pengendalian infeksi, PPI, keselamatan pasien, KP, dan lainnya.